Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Almekanik. Kalau ini unit Daihatsu Grand Max ya, dia mengalami trouble, dia shockbreakernya bunyi-bunyi. Nah seperti ini ya, langkah pertama untuk mengganti shock itu usahakan mobil sesudah didongkrak seperti ini, didongkrak ya, akan dicopot. Atau bisa juga sebelum didongkrak juga enggak masalah. Yang terpenting baut untuk tengah shock ini kita kendorin dulu ya. Dia kuncinya 17, kunci 17, kendorin dulu ya teman-teman ya, seperti ini. Nah ini untuk baut tengah kita kendorin. Nah setelah kendor baut tengah, barulah kita bisa buka untuk baut shock yang dua ini. Baut shock yang dua ini mornya kita kendorin, baru untuk bautnya bisa kita buka. Nah kalau seandainya mau ganti remnya ya, nah disarankan supaya nanti enggak masalah untuk mencongkel dari sini ya, gitu ya, congkel seperti ini. Nah seperti itu. Nah baru untuk baut brake-nya, baut disc brake-nya kita copot ya. Ini baut kita copot. Gunanya buat apa? Supaya nyongkel itu, supaya wheel silinder ini bisa mundur. Nanti untuk kampas yang baru dia bisa masuk. Soalnya kalau semakin kampasnya dia tipis, wheel silinder ini dia maju. Nah itu perlu untuk dimundurin lagi kalau mau pasang kampas kopling sama kampas rem yang baru. Setelah baut shock kita copot, kita kasih obeng, baru nyopot baut yang untuk pegangan support shockbreaker yang ini ya, ada 3 ya. Baru baut support shockbreaker kita copot. Nah seperti itu. Nah untuk langkah selanjutnya kita ngepres shock ya, ngepres untuk spare-nya atau spring-nya. Itu usahakan kita pakai kunci press SST yang memang khusus buat dia ya. Usahakan yang pegangannya 2, kalau 1 dia suka melejit. Nah ini kita posisinya untuk SST nya kita balik ya, satu ngadep ke sini, yang satu ngadep ke sini. Nah seperti itu ya. Baru ini bisa diputar, intinya spare supaya biar kepres. Media yang digunakan terserah, mungkin bisa pakai itu kawat, bisa. Kalau seandainya kebetulan lagi nggak ada SST nya itu bisa. Intinya supaya spare itu supaya bisa kepres. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah sampai posisi, ini kan posisi pernya sudah, artinya sudah longgar dari dudukannya ya. Nah itu baru bisa untuk buka baut yang tengah ini 17 ya, buat asoknya ya. Ya teman-teman ya, ini baut tengah kita buka. Nah seperti itu. Baru yang untuk shock untuk ini kita angkat. Nah seperti itu ya sobat Almekanik ya, diangkat. Nah yang baru, nah ini shock yang baru
Ini kebetulan yang kita buka sebelah kiri ya. Itu ya. Yang baru dan kita pasang untuk shock springnya atau pernya. Nah seperti itu ya mekanik. Jangan lupa untuk ininya, lock ininya sama ini. Dan untuk boot shocknya kita pasang. Jangan lupa di sini ada itu, ada bantalan untuk bearingnya, main bearingnya kita gemukin. Kita menggunakan gemuk talup ya teman-teman ya. Ini kita buka, ini nanti di dalam ada gemuknya. Maaf jatuh gemuknya, kita gemukin. Gitu ya. Terus kita pasang lagi, kita tangkapin lagi ya, sini ya, jangan sampai balik ya teman-teman ya. Ini ada knocknya, jangan sampai seperti ini tapi masangnya kayak gini. Iya teman-teman ya, untuk menjaga biar bantalannya tidak besi ketemu besi, kita kasih selang seperti ini, selang air ya. Itu solusi supaya maksudnya nanti untuk tumpuan support itu dia tidak besi ketemu besi, jadi nggak menimbulkan suara yang cenderung lebih berisik ya. Seperti itu ya teman-teman ya, udah terpasang ya. Gitu. Ini gunanya untuk biar besi tidak ketemu besi, jadi tidak menimbulkan suara yang berisik gitu. Nah itu udah terpasang ya di rumahnya ya, seperti itu ya. Untuk sekedar nyantum pakai obeng atau pakai apa, setelah kita cantum baru kita pasang baut yang atas. Nah kita pasang untuk mur yang atas, kita pasang tiga-tiganya asal tercantum aja, nggak usah dikencengin dulu. Nah, baru setelah masang baut yang bawah, baru untuk yang atas kita kencengin, terus ban kita pasang. Kalau seandainya semua baut yang bawah udah turun, udah kenceng semua, baru untuk as tengah ini kita kencengin setelah mobil sudah posisi bannya sudah turun. Nah sahabat mekanik, secara terjadwal dia sekalian ganti kampas rem ya, seperti itu ya. Nah ini yang perlu diperhatikan, biasanya untuk plat ini dia suka nyepelein ya, nggak dipasang ya, mohon maaf ya. Nah itu fungsinya sangat penting, ini untuk plat ini harus terpasang. Terus untuk ini tandanya kalau seandainya kampas remnya sudah menipis gitu, udah tipis banget. Nah nanti untuk permukaan ini dia akan sampai di
disk ini, nanti dia akan timbulnya akan ini untuk kawat ini, plat ini nanti nempel di disk, nanti akan bunyi krik 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 gitu. Nah itu menandakan bahwa kampas rem sudah habis, artinya dia sudah menandakan udah harus diganti ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini hanya sekedar pedoman untuk yang tanda ini, yang untuk nandain kalau seandainya kampas rem udah habis dia mau nempel, ini harus diletakkan di bawah. Nah nanti posisinya di sini, posisinya di dalam ya, di sini ya, di bawah ya, jangan sampai letakkan di atas ya. Itu setiap mobil hampir seperti itu. Nah nanti seperti itu ya sahabat halo mekanik ya. Nah seperti itu, hanya sekedar catatan untuk baut disc brake ini ya. Dia biasanya kalau yang untuk selektor ini jangan lupa tadi selektor ini udah saya ala mekanik gemukin ya, supaya main selektornya itu lancar. Ini bautnya itu agak beda, dia ada tingkatannya. Itu berlaku hampir semua mobil, hampir ya. Jadi bautnya memang agak dibedain. Ini letaknya di sini kita. Ini untuk yang bawah. Oke, semuanya sudah terpasang. Baut ini udah kencang, baut ini udah kencang, baut shock udah kencang. Untuk baut yang atas juga sudah kencang, support atas. Itu ya sahabat mekanik ya. Adapun kunci-kunci yang dibutuhkan untuk membuka shock antara lain kunci 19 ring pas, kunci 19 ring, 14 ring pas, 12 ring, 14 ring pas ya, maaf ya, ini 14 ring, 12 ring pas, kunci ratchet berikut sambungannya, terus yang ini kunci 17 shock. Nah yang terpenting ini untuk spare, dia pakai kunci SST untuk khusus untuk ngepres spare ya. Oke, kita aja sahabat mekanik ya, proses untuk pemasangan shock breaker ya. Ini hampir sama ya, cara-cara sepertinya dilakukan khususnya untuk mobil yang masih menggunakan per ya. Mobil apa aja ya, hampir sama, kecuali yang model Airsus atau model yang lainnya seperti itu ya sahabat mekanik ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.